video kali ini saya ingin berbagi pengalaman lagi tentang berbudidaya tanaman cabai khususnya ya. Nah, jadi di video kali ini yang kita bahas bukan keberhasilan, melainkan kegagalan yang kita bahas ya. Banyak sekali keluhan dan kasus yang saya dengar itu gagal di dalam berbudidaya tanaman cabai. Nah, salah satunya saya juga bukan hanya pernah tapi seringkali merasakan atau mengalami kegagalan. Jadi yang namanya gagal itu ya gagal. Kita tidak mendapatkan hasil, sementara harapan kita itu adalah keberhasilan. Oke Sobat Tani, di video kali ini kita akan membahas masalah penggunaan bahan-bahan yang kita gunakan untuk merawat tanaman kita, tanaman cabai kita. Nah, ini sekedar saran dari saya karena ini berdasarkan pengalaman saya yang pernah dulu gagal karena menggunakan metode seperti itu ya. Oke, ikuti terus video ini, tonton terus sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke Sobat Tani, kembali lagi bersama saya Bang Joy di channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman, khususnya pengalaman saya akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Dimana saya ini pernah mengalami kegagalan, bukan hanya pernah tapi sering kali. Tapi mungkin ya tidak sedikit orang yang menilai saya itu tidak bisa belajar ya. Tapi saya paling senang untuk belajar ketimbang saya hanya menonton ya. Nah, jadi Sobat Tani, di hadapan saya ini sudah ada tanaman cabai yang sudah mulai berbuah, dan ini tanaman cabai saya ini sudah berusia 95 hari dan sudah saya lakukan pemetikan. Kemarin itu mendapatkan panen pertama itu mendapatkan 4 kilo 2 on ya. 4 kilo 2 on. Jadi Sobat Tani, itu sangat membuat saya itu bangga sekali bisa petik pertama 4 kilo itu luar biasa menurut saya. Nah, oke. Kenapa itu luar biasa menurut saya? Karena sebelumnya saya tidak pernah petikan pertama itu sampai mendapatkan 4 kilo ya. 4 kilo itu pun cabai saya ini, tanaman saya ini tidak begitu maksimal ya katanya, tapi menurut saya ini cukup baik daripada sebelumnya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena sebelumnya saya gagal menanam cabai ini. Saya ambruk, tapi hanya ambruk di modal saja ya, di tenaga saja. Kalau untuk semangat, saya tetap semangat ya, karena bertani ini sudah terlanjur saya cintai. Pekerjaan apapun, kalau kalian mencintai pekerjaan itu akan menjadi agak mudah gitu yang ya kita lakukan selagi itu masih di dalam hal baik, apalagi seperti bertani ya. Itu sangat bagus menurut saya. Itu prinsip hidup yang bagus kalau untuk bertani ya. Nah, teman-teman, di sini kegagalan yang saya alami ketika saya menginginkan tanaman saya itu subur. Siapa sih yang nggak pengen ketika menanam itu tanamannya tumbuh subur dan bagus ya, bebas dari hama, penyakit dan serangan layu fusarium, layu bakteri. Itu siapa yang mau seperti itu ya? Yang kita harapkan adalah keberhasilan ya, tanaman kita bisa subur, tumbuh subur, berbuah lebat. Dan cabai ini kan yang diambil buahnya nih, bukan daunnya atau batangnya. Cuma kita juga harus berprinsip dari segi kesehatan tanaman kita, maka dia akan secara otomatis dia akan menghasilkan buah yang lebat ya. Nah, Sobat Tani, di sini saya berpengalaman menanam cabai itu. Sebelumnya saya tidak pernah menumbuhkan cabai sesubur ini ya. Menurut saya ini sangat subur ya Sobat Tani, karena di tanah yang begitu gersang saja ini kok bisa subur. Nah, jadi begini Sobat Tani, sebelumnya saya itu setiap kali saya update di YouTube, di media sosial itu produk apa yang bagus itu saya beli semua produk-produk itu saya beli, karena
saya tidak saya hanya melihat dari sisi baiknya aja, karena saya yakin produk itu bagus, produk itu semakin mahal harganya semakin bagus katanya ya. Sebenarnya tidak ada produk yang dijual apalagi sudah melalui izin ya, itu tidak ada yang tidak bagus ya, semua itu bagus. Hanya saja cara kita atau rasa ambisi kita itu terlalu tinggi, akhirnya menyebabkan planning kita itu atau rencana kita itu, harapan kita itu hancur ya. Oke sahabat tani, di sini dulu saya menanam cabai itu banyak ya jumlahnya, bahkan puluhan ribu. Itu saya tanam sendiri, saya garap sendiri. Ketika cabainya mulai tumbuh dan ya cukup subur untuk di pertumbuhan awalnya, namun ketika memasuki fase generatif atau memasuki fase berbuah ya, tanaman saya tiba-tiba terserang penyakit ya, penyakit seperti layu, hama itu luar biasa. Padahal saya ini sangat rutin sekali untuk memberikan pencegahan insektisida, fungisida, pokoknya bahan pestisida lah. Saya mikir semakin banyak bahan yang saya masukkan dan dosis banyak yang saya masukkan, kemudian semakin bagus mereknya yang saya masukkan, itu semakin bagus juga dengan tanaman saya, hasilnya akan bagus juga. Ternyata itu prinsip yang salah ya kawan-kawan, dan saya ulangi lagi untuk menanam. Meskipun saya kurangi beberapa jenis bahan, tetapi masih bisa dikatakan saya itu memberikan bahan itu banyak ya. Karena ya namanya nggak tahu ya, kita ya namanya tidak tahu itu, kita mau belajar sama siapa. Orang-orang khususnya di daerah kami itu masih menggunakan metode kuno ya untuk bertani seperti ini ya. Jadi saya itu lebih senang itu ditonton ketimbang saya harus menonton ya. Jadi sobat tani, masih saja gagal saya ya, ditertawakan itu, disuruh berhenti, disuruh menyerah. Tapi ya namanya yang punya peranan penting itu saya, yang tokoh utamanya di sini saya, tidak mungkin saya menyerah begitu saja. Saya renungi kesalahan saya tersebut ya, yang saya lakukan itu saya renungi. Ternyata ketika saya berpikir tanaman saya akan subur dengan saya memasukkan bahan-bahan yang banyak dan bahan yang mahal, tanaman saya bukan malah bagus, tapi malah rusak. Akhirnya saya rubah sedikit polanya, bukan sedikit sih, banyak yang saya rubah. Dari pemberian insektisida, pestisida, fungisida, pokoknya bahan-bahan kimia itu saya berikan, itu bergantian, bahasanya di rolling ya teman-teman ya. Dari insektisida misalkan hari ini saya memakai bahan aktif A, terus 3 hari kemudian saya memakai bahan aktif B, dan 3 hari kemudian saya ulangi begitu dengan bahan aktif yang berbeda. Akhirnya ada perubahan sahabat tani. Seperti daun ini udah mulai bagus. Kemudian untuk fungisida itu kontak maupun sistemik, saya itu hanya memakai satu bahan, tapi saya rolling. Hari ini kontak, besok sistemik, dan seterusnya ya. Jadi sobat tani, betapa senangnya saya itu memiliki pengetahuan ya, bisa dibilang otodidak, karena meskipun di YouTube saya itu, dan itu salah satu kesalahan saya, bukannya teman-teman itu membuat konten itu untuk menjerumuskan khususnya saya, itu tidak ya. Sebenarnya saya itu salah untuk menonton ya. Jadi ketika barang ini ampuh, saya download, kemudian cuman ibarat saya itu lihat gambar, saya tidak tahu cara pengaplikasiannya. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman khususnya pemula seperti saya, jangan lakukan hal tersebut jika tidak ingin gagal ya. Jadi lakukan, lebih disiplin, lebih teratur untuk dosis-dosis, kemudian waktunya, pemberiannya. Dan tanaman kita itu kalau terlalu banyak pupuk, maka pertumbuhannya tidak normal ya, bahkan bisa seperti subur sekali. Pengalaman saya itu kalau terlalu subur itu, maka
semakin subur tanaman, semakin rentan terserang penyakit. Karena mungkin ya, karena kandungan nitrogen itu biasanya menyebabkan jamur dan bakteri itu berkembang dengan pesat. Nah, jadi itu sobat tani. Dan di sini saya tidak menyarankan bahwa si A si B itu harus memakai produk apa gitu, atau sobat tani semua harus memakai produk-produk ini. Semua produk itu bagus sobat tani, tidak ada yang tidak bagus. Hanya saja waktu itu kesalahan saya sendiri, tidak ada yang tidak bagus ya. Jadi beginilah sobat tani, dan saya bisa memetik hasil meskipun kelihatannya sobat tani menilai mungkin ada yang lebih profesional di dalam berbudidaya tanaman cabai ini. Wah, ini kurang ini, tidak jadi masalah. Silahkan para suhu itu berkomentar bahwa tanaman saya ini kurang ini, atau batangnya kurang besar. Itu tidak jadi masalah, ditulis saja di kolom komentar ya. Saya akan siap membalas jika saya sudah online ya. Nah sobat tani, dan kesalahan yang saya lakukan berikutnya adalah pemberian pupuk kandang yang belum matang ya. Memang untuk di umur 30 hari itu untuk reaksi fatal itu belum timbul ya, belum ada terlihat. Tetapi ketika tanaman kita itu berusia kurang lebih 60 hari, gejala itu mulai terlihat. Salah satunya adalah bercak daun, layu fusarium, dan penyakit-penyakit jamur yang lainnya ya. Nah, syarat utama boleh kita fermentasi di lahan, tetapi kita harus memasukkan seperti bakteri pengurai gitu. Ya, salah satu contoh yang sangat familiar di kita yaitu EM4, M21 dan dekomposer yang lain ya. Yang pokoknya yang saya bilang tadi bagus-bagus, produk yang sudah diedarkan ini tidak ada yang tidak bagus. Nah, jadi saran saya begitu sahabat tani. Nah, kemudian untuk di masa generatif itu jangan sekali-sekali memberikan pupuk atau nutrisi yang mengandung nitrogen tinggi ya. Usahakan pemberian pupuk itu meskipun mengandung nitrogen, tapi lihat cuaca juga ya sahabat tani. Jika cuaca sering turun hujan, maka kurangilah nitrogen, pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen, karena air hujan itu biasanya mengandung nitrogen yang tinggi, apalagi intensitasnya sangat tinggi ya hujannya. Jadi banyak sekali faktor kesalahan yang saya lakukan itu, dan kita seringkali menyalahkan ketika kita gagal itu, menyalahkan cuaca yang tidak menentu, susah diprediksi. Sebenarnya cuaca ini ya sudah hukum alam. Ketika hujan ya tidak mungkin kita menolak, karena itu yang mengatur bukan kita yang di atas ya. Nah kemudian, bagaimana cara kita menanggulangi cuaca ini ketika musim panas? Pertumbuhan tanaman kita itu kurang stabil ya, kekeringan. Salah satu contohnya, kalau menurut pengalaman saya, kita bisa memasukkan atau memberikan nutrisi yang mengandung kalium yang cukup tinggi dan nitrogen yang cukup tinggi. Nah ketika musim hujan, kalau pengalaman saya itu lebih baik kita memberikan nutrisi itu yang mengandung fosfat dan kalium yang tinggi gitu, supaya daya tahan tubuh tanaman kita itu kuat. Nah jadi sobat tani, begitu tadi pengalaman saya sedikit, dan kalau ingin diceritakan lebih banyak lagi tidak cukup ya untuk 1-2 jam itu, karena saya itu gagal itu bukan main. Nah, kalau yang ada yang ingin tahu kegagalan saya berapa kali, nanti tulis aja di kolom komentar ya. Karena itu kesalahan saya tadi, bukan kesalahan orang lain. Tapi berkat semangat ya, kuncinya semangat. Di bidang pertanian ini harus semangat sahabat tani. Kalau kita nggak semangat, susah juga kita. Jangan sekali-sekali mengabaikan ketika hari ini kita harus melakukan penyemprotan atau pengocoran. Nah, tetapi kalau kita mau melakukan penyemprotan, bahan itu harus disemprot,
tidak bisa dikocor. Sebenarnya itu salah juga, karena dari akar, batang maupun daun itu semua bisa menyerap nutrisi yang kita berikan. Ya, menurut pengalaman saya nih, kalau menurut prinsip saya, meskipun pupuk itu atau nutrisi itu diperuntukkan untuk disemprot, lah, karena akar ini, bintil akar ini dia bisa menyerap unsur hara juga. Jadi apa salahnya untuk dilakukan pengocoran? Nah, tetapi ketika unsur hara itu harus dikocor, ya salah satunya adalah pupuk yang mempunyai daya larut yang rendah, itu ya mungkin bisa dibilang tidak bagus untuk dispray ya, karena penyerapan nutrisinya tidak maksimal. Penyerapan daun ini tidak maksimal karena mulut daun itu bukan hanya mili lagi, tapi ukuran mikron, jadi sangat kecil sekali. Apabila ada sedikit endapan, maka si daun ini tidak akan mampu untuk menelan nutrisi atau makanan yang kita berikan. Oke sahabat tani, saya rasa itu cukup untuk berbagi pengalaman ya. Dan pesan saya, semoga harapan saya semoga petani, khususnya petani kita Indonesia itu sejahtera dan sukses selalu, dan mendapatkan hasil panen yang melimpah dan bisa bermanfaat untuk keluarga ya, orang tua, sanak saudara ya, khususnya keluarga. Semua ada manfaatnya, dan sehat selalu saya doakan, amin ya.